spesial, edisi spesial. Kita mengunjungi kantor Disduk Capil Kabupaten Padang Pariaman. Ya, bersama saya Anggun, sebagai hostnya. Saya Nadia Putri Sadi juga sebagai co-hostnya. Nah, Sobat Mido, jangan tertipu ya dengan suasana yang ada di luar ini. Ya. Namun kita harus melihat inovasi-inovasi yang luar biasa di dalamnya. Unik sekali. Coba kita cek keseruan di dalam dulu yuk. Ayo. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi, Nadia, Anggun. Iya. Apa kabar? Baik, Sehat, alhamdulillah. ya? Bapak sehat, Bapak? Sehat. Ya, selamat datang di Dukcapil Padang Pariaman ya. Ya, selamat datang juga Bapak di Oh, iya. Program kita Oh, iya. Mota di Siko. Sobat Mido di Indonesia. Iya. Kita perkenalkan dulu Bapak M. Fadli ini adalah Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Baik. Sebelumnya mungkin Bapak bisa diperkenalkan dulu Pak. Bapak sudah berapa lama menjabat di Dukcapil ini? Oh iya, baik. Di Dukcapil saya sudah 10 tahun ya. 10 tahun ya, jadi sudah lama juga. Dan kita melakukan perubahan di sini itu memang sejak awal pertama di sini sampai secara bertahap terus menerus sampai sekarang. Ya. Ini benar-benar keren banget loh. Benar-benar kita ngelihat pas waktu baru masuk baru kelihatan. Wah, ini kayak di kantor-kantor apa ya, startup ya, Gun, ya? Keren banget. Iya. Yuk, Pak Kita Fadli. mau lihat kemana nih? Boleh, Ya. boleh. Bagian kiri atau kanan dulu, silakan Oh Pak iya, Fadli. boleh. Oh iya, kita kesini dulu ya. Boleh, boleh. Halo Sobat Midobi di Indonesia. Nah, sekarang kita ini bukan berada di hotel atau di kafe, tapi malah di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Pak Fadli, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, apa sih perubahan yang besar selama Bapak menjadi Kadis Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman? Oh iya, sebenarnya perubahan itu harus terus dilakukan ya, terus menerus ya. Di Dukcapil Padang Pariaman ini sejak saya masuk, perubahan besar itu terutama adalah membangun birokrasi yang bersih. Ya. Birokrasi yang bersih itu adalah birokrasi yang melayani. Kemudian bebas dari praktek pungli, dari praktek percaloan. Nah itulah awal-awalnya dulu kenapa saya kemudian ada di sini. Gitu. Jadi pas pertama masuk itu memang banyak hal-hal yang janggal yang terjadi yang perlu kita benahi. Nah dalam membenahi ini kita lakukan berbagai cara, ya, mulai dari pembenahan SDM-nya, kemudian prosedurnya, penataan, melengkapi sarana prasarananya, kebijakan pelayanannya juga kita intervensi supaya ada pengawasan yang sangat baik, melekat seperti itu, sampai kepada memunculkan banyak inovasi-inovasi. Nah di dalam waktu berjalan itu ternyata tidak mudah, ya, banyak hal-hal yang harus kita hadapi, kemudian kita harus konsisten, kemudian harus bertahan dengan komitmen, dan akhirnya perubahan itu bisa membawakan hasil dan sekarang menjadi dinas atau OPD yang berkategori pelayanan prima di Indonesia atau kategori A, gitu ya. Ya, jadi perubahannya ya mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat, ya, seperti apa dulu susahnya mengurus dokumen, harus ngantri sekian lama. Ada yang dulu tuh datang jam 6 pagi itu sudah ada di depan kantor dan itu sudah ramai Ya, gitu. Karena ada ketakutan tidak mendapat antrian. Nah itu ada pembatasan, tidak dapat dilayani, antrian sudah habis.
Nah sebenarnya itu dimanfaatkan oleh orang-orang di luar sana, Iya. oleh partai percaloan. Mana yang dapat antena, ayo sama saya. Iya. Ada jalur lain di belakang, dan itu sebuah hal yang harus kita rubah dan Susah ya. menata itu, bagaimana antriannya bisa untuk semua masyarakat, tidak ada diskriminasi, tidak ada pembatasan gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus siap dari dalam membenahi dulu. Nah, pembenahan yang paling utama menurut saya untuk pelayanan publik, tidak hanya di Dukcapil, adalah membenahi bagian dalam. Karena sebenarnya apapun itu yang praktek pungli dan percaloan, intinya ada di dalam. Iya. Kalau di dalam menutup sama sekali, tidak ada pintu masuk, itu akan berhasil. Akan berhasil. Tapi Ya? kalau masih ada kecolongan, ya itu sama saja, di depan dibenahi tapi di belakang tetap dilakukan. Jadi namanya masih kecolongan. Berarti itu perubahan mindset sama etos kerja para Benar, pegawai ya, Pak ya. etos kerja juga. Harus diikuti juga dengan peningkatan kompetensi SDM, gitu ya. Profesional SDM-nya ditingkatkan, gitu. Sarana prasarananya juga dibenahi, termasuk sistem informasinya. Karena sekarang kan sudah zaman digital, Digital, ya. ya. Semua orang tidak lagi hanya melihat dari leaflet atau apa syarat-syarat pelayanan, tapi sudah bisa dari website, dari Media sosial media, Betul. gitu ya. Nah, kita lakukan juga pembenahan dari segi sistem informasi. Ada tim sosial media juga yang kita bina, kita kembangkan. Ada yang pengelola websitenya, ada juga yang pengelola sistemnya. Nah, itu semuanya kita tempatkan di posnya masing-masing, dan SDM-nya harus dilatih. Sesuai kompetensi, ya, Benar, sesuai kompetensi. Nah, ada sedikit kompetensi yang harus kita perhatikan juga dalam perubahan itu, yaitu masalah talent. Ya, Talent. Karena kita sekarang kan banyak generasi milenial ya. Iya. 75% di sini generasi milenial. Mereka bisa jadi seseorang dengan latar pendidikan yang berbeda, tapi talent atau ininya ada yang menonjol. Bakatnya ya. Ya, bahkan seperti itu. Misalnya seseorang yang di layanan pengaduan harus benar-benar orang yang sabar. Iya. Kemudian mampu melayani, Komunikatif. komunikasi, menjawab telepon dengan baik. Baik, benar. Itu tidak semua orang punya bahasa yang Betul. bagus. Iya. Itu juga harus dilatih talentnya. Jadi sampai ke hal kecil. Jadi tidak hanya mengatur masyarakat sudah bisa dilayani dengan baik dan cepat, tapi juga masyarakat bisa dilayani dengan membahagiakan. Iya. Kira-kira begitu ya. Mereka merasa senang setelah dilayani teleponnya, dibalas pesannya di aplikasi layanan digital sekarang ya, ataupun di depan dilayani dengan baik, gitu. Makanya kita punya tagline di sini, motonya itu Dukcapil Ceria. Ceria, ya, semuanya ceria ya Pak ya. Ceria itu moto kita cepat. Cepat itu ada gerakannya ya. Cepat seperti ini. Efisien, Efisien seperti ini ya Pak ya. efisien, responsif, Responsif. inovatif, Inovatif. akuntabel. Oh iya, keren. konsepnya kreatif banget Pak. Keren banget Sobat Mindo. Jadi ceria itu kita sejak 2012 itu menjadi moto kita. Moto. Awal kita melakukan gerakan perubahan. Jadi bagaimana pelayanan itu dengan cepat, efisien, responsif, inovatif, akuntabel. Nah itu diturunkan dalam buku panduan perilaku. Nah bukunya nanti boleh diambil ya. Bukunya buku panduan perilaku turunan dari moto ceria. Di buku itu diturunkan apa itu cepat. Iya. Ya. Cepat itu misalnya Filosofinya ya. filosofinya. Cepat itu Apa sih? tidak boleh misalnya melalaikan antrian masyarakat. Do gitu ya Pak. Ya, ini do, Do, ini don't. don't. Ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Nah, di buku itu diatur seperti itu. Kemudian apabila mereka melanggar, gitu, nanti dicatat oleh atasannya sebagai sebuah hal yang harus diingatkan di evaluasi hari berikutnya, di bulan berikutnya. Ya, ini kekurangan kita bulan ini. Ada misalnya, ada kemarin anak kecil menangis di depan, gitu. Seharusnya kita memberikan aqua gelas, Iya, air dibujuk lagi, minum Pak. gelas. Iya. Kemudian itu bentuk responsif kita Kita kepada responsif, masyarakat. iya. Gitu. Atau ada ibu menyusui di depan yang sedang gendong anak, Kesusahan gitu ya Pak. harus segera dipandu untuk masuk ke ruang ibu menyusui. Iya. Nah, itu bentuk responsif dari turunan moto ceria. Ceria tadi ya Pak ya. Ya, jadi itu kira-kira. Jadi perubahannya itu tidak hanya merubah mindset, tapi diikuti juga dengan Sarpras. ya sarana-prasarana, pembinaan SDM-nya, peningkatan kompetensinya, dan aspek-aspek lainnya. Di seluruh aspek. Menyeluruh ya Pak ya. Iya, menyeluruh. Terus Pak, jadi kan ketika Bapak mengambil langkah besar perubahan itu, tentunya diikuti oleh adanya blocking dari pegawai. Ya, ya. Nah, apa sih Pak Pasti strategi Bapak untuk
pendekatan pegawai yang blocking. Nah, Ya. ini kan agak ini ya Pak, agak menjadi apa suatu ya itulah yang namanya hambatan ya, hambatan. Benar. Jadi di setiap perubahan itu pasti semua orang itu punya latar belakang berbeda ya. Mereka punya perbedaan karakter. Ya dari kecil kita kan nggak bareng dengan mereka tumbuhnya. Jadi mereka punya sifat dan karakter yang berbeda. Bisa jadi budaya lingkungan kerja juga membentuk mereka jadi berbeda. Kalau soal itu di setiap kita masuk ke suatu situasi baru, seperti saya masuk ke Dukcapil dulu, saya tidak langsung berubah bersama-sama, tetapi ada yang memblok gitu ya, ada yang tidak mau berubah, ada mental block dari orang-orang itu yang bisa jadi dalam bentuk perseptual block itu budaya lama yang mereka pegang gitu ya. Kenapa harus melakukan ini yang lama aja biar nyaman, mereka sudah dengan zona nyaman dan segala macam itu terjadi. Nah, untuk mengatasi ini saya mencoba sebenarnya beberapa trik ya, dan itu memang yang pertama itu kita harus komitmen dulu untuk diri kita sendiri untuk melakukan, untuk memberi contoh gitu ya, kira-kira lead by example gitu ya. Kalau mereka membloknya dengan cara tidak datang lebih pagi, maka kita harus datang lebih pagi. Ingin memberi contoh kepada mereka bahwa ayo datang lebih pagi seperti saya. Kalaupun mereka belum mengikuti nggak masalah, karena menurut saya orang-orang yang semua orang itu ingin kebaikan, mereka pasti membangun sesuatu yang baik itu dan akan senang dengan yang baik. Tapi mungkin waktu saja yang menuntut mereka belum berubah. Nah, sebelum pertanyaan Selanjutnya kita simak dulu. Yang di bawah ini mau lewat ya, Sobat Pindo, sabar, nanti kita ketemu lagi. Dadah. Sobat Mido Midi Indonesia, kita lanjutkan lagi ya pertanyaan berikutnya bersama Bapak Fadli yang terkece ini Pak. Masih muda beliau ya. Ini Pak, kita masuk ke zonanya keimigrasian nih Pak. Nah, bagaimana Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman sendiri membina, berkoordinasi dengan keimigrasian mengenai pengawasan orang-orang asing yang ada di Kabupaten Padang Pariaman nih Pak? Baik. Kita konsen untuk terus mengawasi bagaimana pergerakan orang asing di Indonesia ya, karena adanya investasi dan segala macam yang juga butuh untuk daerah. Nah dalam hal ini kami selalu jika ada pelayanan untuk orang asing, kita selalu berkoordinasi dengan imigrasi, sehingga di setiap pelayanan orang asing, walaupun persyaratannya sudah lengkap, kemudian kita sudah tahu permasalahannya, kita tetap memastikan dengan imigrasi bahwa prosedur ini sudah benar. Gitu. Kami terus mengirimkan atau by telepon ataupun datang langsung ke imigrasi untuk terus berkoordinasi terhadap satu layanan apapun dari orang asing ya, untuk memastikan bahwa ini sudah sesuai prosedur, dokumen ini asli, kemudian tidak ada lagi hal-hal yang dilanggar sesuai regulasinya, sesuai standar pelayanannya, baru kemudian kita proses. Artinya kami mengutamakan kenyamanan kita bersama, baik kita sebagai pemberi layanan, kemudian dengan imigrasi dan juga dengan penerima layanan itu, supaya nanti tidak ada kesalahan di kemudian hari. Tidak ada salah pahaman di antara pihak ya Pak ya. Dan betul. juga tim Pora ya, tim pengawasan orang asing ya Pak ya. Tim Poranya juga kita juga bagian dari tim Pora kan, setiap tahun ada rapat tim Pora, kita rapat itu, dan kita juga dengan
kehati-hatian ya untuk menerbitkan dokumennya bersama tim Pora saling berkoordinasi. Yes. Oke, keren sekali. Selanjutnya Pak, ini ada sedikit contoh kasus ya Pak ya, yang terjadi di kantor imigrasi Padang ketika pemohon untuk penggantian paspor itu datang, ternyata dia membawa KTP yang berbeda namanya dengan yang di paspor. Tapi karena si pemohon ini warga punya PR di Malaysia yang namanya sama dengan paspor, dia ingin mempertahankan nama di paspor. Nah, jadi dia ingin mengubah namanya di KTP, KK dan segalanya Pak. Gimana Pak prosedurnya kalau di Sdukcapil ini Pak? Oke, baik. Sesuai dengan prosedur ya, itu perubahan elemen data ya, baik itu nama, tanggal lahir, jenis kelamin atau apapun itu. Apabila ingin menyesuaikan dengan yang lainnya, itu boleh-boleh saja. Bahkan tidak hanya dengan imigrasi, dengan paspor ataupun permanent resident mungkin yang ada di negara lain seperti di Malaysia, perubahan itu bisa dilakukan. Ada regulasinya, di mana setiap perubahan elemen data itu harus melalui putusan pengadilan. Nah, yang penting masyarakat mengikuti proses itu, pergi ke pengadilan melakukan bahwa saya ingin merubah nama, ya, dari ini menjadi ini. Terlepas dari ingin menyesuaikan dengan imigrasi ataupun yang lainnya, itu mereka bisa merubahnya setelah putusan pengadilan selesai. Nanti Dukcapil akan merubah sesuai putusan pengadilan, nanti tinggal mencocokkan dengan data yang imigrasi sudah sama, kira-kira begitu. Jadi ikuti aja prosedurnya yang sudah ada sebenarnya. Ya, jadi sudah ada prosedurnya, tinggal mengikuti. Yaitu melalui putusan pengadilan. Nantinya kalau setelah ada putusan pengadilan ke Disdukcapil langsung dilayani. Langsung dilayani. Karena dasar kita untuk perubahan nama hanya itu, di standar pelayanan sudah dibunyikan. Ya. Syarat perubahan elemen data seperti perubahan nama, adanya putusan dari pengadilan. Syaratnya hanya itu, kemudian nanti KK-nya diganti dengan yang baru, KTP-nya diganti dengan yang baru sesuai nama yang ada di putusan pengadilan. Hal ini juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Pak Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor. Apabila ada perubahan data juga berdasarkan dari putusan pengadilan. Nanti sama udah seharmonis kita nih Pak ya. Iya, sudah. Tapi kadang-kadang gitu ya, masyarakat ingin yang mudah. Iya, betul. Sebenarnya regulasinya sudah ada dan prosedurnya sudah ada, tinggal mengikuti prosesnya. Iya. Nah, ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Melihat segala inovasi yang ada, program unggulannya nih Pak. Ya. Nah, kita. Nah, kami sebagai kaum milenial nih Pak. Ya, kaum milenial. Ada nggak kiat khusus menjadi sosok seperti Bapak? Ya, kami jadinya ini Pak, Sebagai ingin inspirasi ya. jadi dari Bapak gitu. Jadi Ya, khusus ya. Generasi milenial itu menurut saya adalah generasi yang saat ini memegang peranan di era sekarang, karena diprediksi di tahun 2025 itu 75% angkatan kerja itu adalah generasi milenial. Jadi mereka sangat memegang peran. Dari sayang sekali kalau mereka tidak berkontribusi dalam persentase yang sangat tinggi ini. Jadi saya memang mengajak generasi milenial untuk terus inovatif, menggunakan hal-hal yang baru untuk sesuatu yang baru. Jadi meninggalkan, jangan meniru yang lama karena kita zaman sudah berubah gitu ya. Mengikuti era sekarang, lebih kreatif, inovatif. Kemudian saya yakin milenial sudah seperti itu. Mereka jam kerja mereka itu sudah semakin banyak, tempat bekerja mereka juga semakin variatif. Oleh sebab itu kita menyediakan itu di sini. Jadi kami mencoba merubah ruangan kerja supaya lebih kreatif, bisa memunculkan ide-ide, kerjanya nyaman. Karena generasi milenial itu butuh seperti itu. Kenapa sekarang ramai kafe-kafe? Karena mereka butuh suasana kerja yang berbeda. Iya, Mereka bawa laptop ke sana sambil minum kopi, nongkrong, tapi kerjaannya selesai juga, bisnisnya selesai juga, gitu ya. Nah, kenapa di dunia kerja, di birokrasi kita tidak buat seperti itu? Kalau itu memang bisa meningkatkan kinerja. Jadi budaya lama kita yang bekerja di tumpukan-tumpukan kertas, di belakang lemari, di samping lemari, di depannya banyak lagi PR kertas yang sudah numpuk juga. Nah, kenapa kita tidak merubah itu menjadi selera generasi kekinian yang memang 75% angkatan kerja sekarang adalah milenial, yang seleranya seperti itu, working space, banyak space pekerjaan lain yang sangat memancing, memunculkan kreativitas dan inovasi. Iya. Aduh, senang banget Bapak, kami udah bisa bincang santai dengan Pak Fadli di sela-sela waktu Bapak yang padat ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak telah datang di Malta Meksiko, telah hadir di podcast kami ya Bapak. Nah, Sobat Widowbidi Indonesia, ini adalah perbincangan kita bersama Bapak Fadli,
stay tune juga untuk perbincangan lebih lanjutnya. Bye!